Hujan mengguyur deras pagi itu, menciptakan gemuruh di atap rumah yang sepi. Kartika berdiri di depan pintu, memandang mobil suaminya yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Ia menarik napas dalam, mencoba mengusir rasa canggung yang kini menghantui pikirannya. Rumah besar ini, yang biasanya dipenuhi suara langkah suaminya dan rutinitas harian yang membingungkan, kini terasa hampa. Lebih dari itu, ada sosok lain di rumah ini, Arga, menantu yang baru saja menikah dengan putri tirinya, dan sekarang menjadi satu-satunya teman serumahnya selama 7 hari ke depan. Kartika tak pernah membayangkan akan terjebak dalam situasi seperti ini. Hubungannya dengan Arga selama ini hanya sebatas basa-basi di meja makan. Sebagai seorang wanita yang selalu menjaga jarak, ia lebih memilih membiarkan Arga dan putrinya menjalani kehidupan mereka tanpa banyak campur tangan. Tapi kini, keberadaan Arga di rumah ini menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. "Hati-hati, Bu," suara Arga memecah lamunannya. Ia muncul dari ruang tamu, memandang Kartika dengan tatapan lembut, seolah menyadari keraguan yang bersemayam di hati ibu mertuanya. Sepanjang hari pertama, Kartika mencoba menghindari interaksi yang terlalu dekat. Ia sibuk mengurus rumah, memasak, dan berusaha mencari kesibukan apapun untuk mengalihkan pikirannya. Namun, setiap langkahnya terasa diawasi. Arga, dengan senyum hangatnya, selalu muncul di saat yang tak terduga. "Mungkin ibu butuh istirahat," katanya sambil membawa secangkir teh ke ruang keluarga. Kartika hanya mengangguk kecil, menyembunyikan kegelisahan yang perlahan menguasai dirinya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Kartika duduk di ruang keluarga, matanya menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat, lalu Arga duduk di sofa sebelahnya. "Maaf kalau saya mengganggu, Bu," katanya pelan. Kartika hanya menggeleng, merasa tak nyaman dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka. Ia berusaha memusatkan perhatian pada layar televisi, tapi kehadiran Arga seperti bayangan yang sulit diabaikan. "Rumah ini besar sekali kalau cuma untuk berdua, ya," ujar Arga, mencoba mencairkan suasana. Kartika mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, selama 7 hari ke depan, rumah ini akan menjadi tempat yang penuh dilema. Baginya, menjaga batas adalah prioritas, tetapi kehadiran Arga yang begitu tenang dan perhatian mulai mengusik hatinya. "Kamu tidur di kamar tamu, ya?" kata Kartika tegas, mencoba menegaskan batas di antara mereka. Arga hanya tersenyum dan mengangguk. Di tengah malam, Kartika terbangun karena suara hujan yang semakin deras. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, namun langkahnya terhenti saat melihat lampu dapur masih menyala. Arga ada di sana, dengan piyama sederhana dan secangkir kopi di tangannya. "Saya nggak bisa tidur, Bu," katanya sambil tersenyum canggung. Kartika merasa hatinya bergetar, tetapi ia segera mengabaikan perasaan itu. "Jangan minum kopi malam-malam, nanti tambah susah tidur," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Saat kembali ke kamar, pikiran Kartika dipenuhi oleh sosok Arga. Ia merasa bersalah karena membiarkan pikirannya melayang ke arah yang tak seharusnya. Tapi semakin ia mencoba mengusir bayangan itu, semakin jelas gambaran senyum lembut dan perhatian kecil Arga yang muncul di benaknya. Malam pertama terasa begitu panjang, dengan perasaan bersalah yang bercampur dengan sesuatu yang tak ingin ia akui. Kartika sadar, ini baru permulaan. 7 hari ke depan mungkin akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Ia memejamkan mata, berharap pagi segera datang untuk menghapus bayangan malam itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehadiran Arga di rumah ini akan menjadi awal dari sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Malam kedua menyelimuti rumah besar itu dengan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Hujan telah reda, tetapi udara masih lembab, membawa aroma tanah basah ke setiap sudut rumah. Kartika duduk di meja makan, sendirian, menyelesaikan makan malamnya dengan pikiran yang terus melayang. Suasana canggung dengan Arga sepanjang hari tadi masih membekas,
terutama setelah percakapan kecil mereka di dapur malam sebelumnya. Ia mencoba membuang jauh-jauh pikirannya, tetapi kehadiran Arga di rumah ini terasa seperti bayangan yang tak bisa ia abaikan. Ketika Kartika hendak membereskan piring, suara pintu depan terdengar keras, diikuti langkah kaki yang terburu-buru. Arga masuk dengan wajah basah oleh keringat. "Maaf, Bu, tadi saya lari di sekitar kompleks. Udara malam cukup segar," katanya sambil tersenyum. Kartika hanya mengangguk, mencoba menjaga ekspresinya tetap netral. Ia menyesap air putih, tetapi matanya tak bisa menahan diri untuk melirik sosok Arga yang kini sedang melepaskan sepatu di depan pintu. Ada sesuatu dalam cara pria muda itu bergerak, tenang, penuh percaya diri, yang membuat Kartika merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat Kartika beranjak ke dapur, tiba-tiba lampu rumah mulai berkedip-kedip. "Listriknya," gumamnya sambil memandang ke arah lampu yang meredup. Tidak lama kemudian, seluruh rumah tenggelam dalam gelap gulita. Kartika terkejut dan menjatuhkan piring yang sedang ia cuci, menciptakan suara pecahan yang memecah keheningan. "Bu, tidak apa-apa?" tanya Arga, suaranya terdengar dari ruang tamu. Kartika mencoba menenangkan dirinya. "Tidak apa-apa, lampunya mati total," balasnya, suaranya sedikit gemetar. Arga muncul dengan sebuah senter kecil di tangannya. "Mari saya bantu," katanya, menawarkan tangannya pada Kartika untuk membimbingnya keluar dari dapur yang gelap. Kartika ragu sejenak, tetapi akhirnya menerima bantuan itu. Sentuhan hangat tangan Arga membuatnya merasa gugup, tetapi ia menepis pikirannya, menganggap ini hanya bentuk perhatian biasa. "Kita cari lilin," ucap Arga pelan, mencoba memecah keheningan. Setelah beberapa menit mencari, mereka akhirnya menyalakan lilin di ruang tamu. Kartika duduk di sofa, berusaha mengalihkan pandangan dari Arga yang sedang merapikan sisa-sisa pecahan piring di dapur. "Kamu tidak perlu repot-repot," katanya dengan nada sedikit tegas, tetapi Arga hanya menjawab dengan senyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak bisa membiarkan Ibu melakukannya sendiri," balasnya ringan. Jawaban itu, meski sederhana, membuat Kartika merasa dirinya diperhatikan dengan cara yang berbeda. Ketika semuanya tampak kembali tenang, Arga duduk di sofa seberang Kartika, memperhatikan nyala lilin yang redup. "Rumah ini selalu terasa besar dan sepi, ya, Bu?" tanyanya tiba-tiba. Kartika mengangguk pelan, mencoba menghindari tatapannya. "Ya, apalagi kalau hanya ada 2 orang di dalamnya," jawabnya, hampir berbisik. Percakapan itu menggantung di udara, menciptakan suasana aneh yang tidak nyaman tetapi juga sulit diabaikan. Tanpa sadar, mereka mulai berbicara lebih lama dari yang seharusnya. Arga menceritakan kehidupannya sebelum menikah, kesulitannya menyesuaikan diri dengan keluarga baru, dan perasaan terisolasi yang sering ia rasakan. Kartika mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa iba pada pria muda itu. Ia mulai melihat sisi rapuh dari Arga, sisi yang tak pernah ia sadari sebelumnya. "Kamu pasti merasa berat, ya?" Kartika akhirnya berkata, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Arga hanya mengangguk, lalu berkata, "Tapi sekarang saya merasa tidak sendirian, setidaknya selama 7 hari ini." Malam kedua berakhir dengan perasaan yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Kartika kembali ke kamarnya dengan pikiran yang semakin kacau. Ia merasa bersalah karena membiarkan dirinya terlalu dekat dengan Arga, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang pria muda itu. Dalam gelap kamarnya, Kartika berbaring dengan tatapan kosong ke langit-langit. Ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah, sesuatu yang tidak seharusnya ia izinkan terjadi. Tapi di balik rasa bersalah itu, ada getaran asing di hatinya yang tak bisa ia pungkiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui tirai ruang keluarga, menyinari rumah besar itu yang perlahan kembali hidup setelah malam yang penuh ketegangan. Kartika memutuskan untuk mengawali hari dengan rutinitas yang biasa, berharap bisa mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang mulai tumbuh sejak malam sebelumnya. Ia sibuk memotong sayuran di dapur ketika Arga muncul dari lorong dengan senyum ramah.
Pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ringan. Kartika melirik sekilas dan menggeleng sambil melanjutkan pekerjaannya. Tidak perlu, saya sudah biasa melakukannya sendiri. Namun, Arga tidak mundur. Ia mendekat, mengambil pisau cadangan, dan mulai membantu memotong bawang tanpa menunggu persetujuan. Kartika menatapnya sebentar, merasa heran dengan keberanian pria muda ini yang tampaknya tak kenal lelah mencairkan suasana. Kamu ini nggak pernah duduk diam, ya? Canda Kartika dengan nada setengah kesal. Arga hanya tersenyum, lalu berkata, kalau saya diam, rumah ini akan semakin terasa sepi. Jawaban itu membuat Kartika terdiam. Ia tahu Arga benar, tetapi ia juga tahu bahwa kehadiran Arga justru membuat hatinya semakin tak tenang. Saat sarapan, suasana menjadi lebih cair. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, mulai dari cuaca hingga kenangan kecil Arga saat pertama kali bertemu Putri Kartika. Meski awalnya canggung, Kartika mulai merasa nyaman dengan percakapan itu. Namun, setiap kali Arga tersenyum atau tertawa kecil, Kartika merasakan dorongan aneh dalam hatinya yang membuatnya merasa bersalah. Ia berusaha keras menepis perasaan itu, mengingatkan dirinya bahwa ia adalah istri dan ibu mertua, bukan seorang wanita yang bebas mengejar apa yang ia inginkan. Siang harinya, Arga mengusulkan untuk membersihkan taman belakang rumah. Taman ini butuh perhatian, Bu. Kalau dibiarkan, malah jadi semak belukar, katanya sambil menunjukkan rumput liar yang mulai tumbuh di antara bunga-bunga. Kartika, yang awalnya ingin menolak, akhirnya setuju, menganggap ini bisa menjadi kegiatan yang mengalihkan pikirannya. Mereka bekerja bersama di bawah sinar matahari, mencabuti rumput dan memangkas tanaman. Di tengah aktivitas itu, Arga tiba-tiba berkomentar, ibu ini sebenarnya terlihat jauh lebih muda dari usianya. Kartika langsung terdiam, merasa pipinya memanas. Jangan bicara yang aneh-aneh, tegurnya pelan, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Tetapi Arga hanya tertawa kecil dan melanjutkan pekerjaannya. Kartika merasa kata-kata itu terlalu ringan diucapkan oleh Arga, tetapi dampaknya di hatinya jauh lebih besar dari yang ia harapkan. Ia sadar bahwa pria muda ini memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari suaminya. Malam itu, Kartika mencoba menjaga jarak dengan alasan ingin membaca di kamar. Namun, suara ketukan di pintu kamarnya membuatnya berhenti. Bu, saya bawa teh hangat, kata Arga dari luar. Kartika membuka pintu dan menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, tapi lain kali nggak usah repot-repot, katanya, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Arga mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia berkata, kalau ibu butuh apapun, saya selalu ada. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi entah kenapa, Kartika merasa seolah ada makna lebih di baliknya. Saat Arga kembali ke kamarnya, Kartika duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia mulai merasa bahwa dirinya perlahan melemah terhadap perhatian kecil dari pria muda itu. Ada bagian dari dirinya yang ingin menarik garis batas yang tegas, tetapi ada juga bagian lain yang ingin menikmati perhatian ini lebih lama. Ia menyalahkan dirinya sendiri, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan bahwa Arga adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup di rumah yang dingin dan sepi ini. Malam ketiga berakhir dengan perasaan Kartika yang semakin kacau. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak boleh melampaui batas, tetapi setiap detik yang ia habiskan bersama Arga membuatnya semakin sulit mengendalikan hatinya. Dalam keheningan malam, Kartika berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak. Namun, ia juga tahu, janji itu akan sulit ditepati jika kehadiran Arga terus membuatnya merasa seperti seorang wanita, bukan hanya seorang istri atau ibu mertua. Malam keempat datang dengan suasana yang lebih tenang. Langit cerah tanpa hujan, tetapi udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Kartika duduk di ruang tamu, menyalakan televisi sebagai pengalih perhatian, meskipun pikirannya jauh dari tayangan yang ada di layar. Ia masih memikirkan momen-momen kecil yang terjadi selama beberapa hari terakhir.
Setiap perhatian dari Arga, setiap senyum yang ia berikan, semuanya terasa terlalu hangat, terlalu akrab untuk seorang menantu. Kartika menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Ia harus tetap waras. Namun, seperti bisa membaca suasana hatinya, Arga muncul dari arah dapur dengan membawa sepiring kecil kue dan 2 cangkir teh hangat. "Saya pikir ibu pasti belum makan malam ini," katanya sambil tersenyum, lalu duduk di sofa sebelahnya tanpa diminta. Kartika merasa ada dorongan untuk menolak, tetapi ia tahu itu hanya akan membuat suasana semakin canggung. Ia menerima cangkir teh itu dengan tangan gemetar, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Terima kasih," katanya pendek, tanpa berani menatap mata Arga. Keheningan sempat menyelimuti ruangan, hanya diiringi suara televisi yang pelan. Tiba-tiba, Arga membuka percakapan. "Bu, boleh saya jujur?" tanyanya dengan nada serius. Kartika menoleh, kaget dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. "Tentu, ada apa?" jawabnya, mencoba terdengar tenang. Arga menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Saya merasa selama ini, ibu seperti menjaga jarak dari saya. Saya nggak pernah tahu kenapa." Kata-katanya membuat Kartika terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons, karena ada terlalu banyak alasan yang tidak mungkin ia ungkapkan. Kartika mencoba tersenyum kecil untuk meredakan ketegangan. "Mungkin karena kita belum terlalu sering berbicara, Arga. Lagi pula, saya selalu pikir kamu lebih dekat dengan istrimu," jawabnya dengan hati-hati. Tetapi Arga menggeleng, sorot matanya semakin tajam. "Justru itu, Bu. Saya merasa lebih nyaman berbicara dengan ibu dibanding dengan dia." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Kartika merasa dadanya berdegup kencang, tetapi ia mencoba mengendalikan dirinya. "Kamu tidak seharusnya berkata seperti itu," katanya pelan, dengan nada penuh peringatan. Arga tersenyum tipis, seolah tidak peduli dengan responsnya. "Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi saya hanya ingin ibu tahu, saya menghormati ibu sangat." Kartika tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata Arga, meskipun terdengar tulus, memiliki beban yang tidak bisa ia abaikan. Ia berdiri, mencoba mengakhiri percakapan. "Sudah malam, saya rasa saya harus tidur," katanya sambil meletakkan cangkir teh di meja. Tetapi saat ia hendak melangkah pergi, tangan Arga dengan lembut memegang pergelangan tangannya. "Ibu tidak sendiri," kata Arga lirih, suaranya penuh kehangatan. Kartika menoleh, matanya bertemu dengan tatapan lembut pria muda itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Kartika merasa lemah, seolah tembok yang selama ini ia bangun perlahan runtuh. Ia melepaskan tangannya dengan cepat, tetapi getaran dari sentuhan itu tetap terasa. "Selamat malam, Arga," katanya cepat, sebelum bergegas masuk ke kamarnya, meninggalkan Arga yang masih duduk di sofa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di balik pintu kamar yang tertutup, Kartika bersandar dengan napas terengah. Apa yang baru saja terjadi? Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tidak terkendali. Semua perhatian Arga, semua kata-kata yang ia ucapkan malam ini, terasa seperti api yang membakar perasaannya. Ia tahu ini salah, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu yang nyata dalam setiap interaksi mereka. Malam itu, Kartika duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan dirinya di cermin. Ia merasa seperti orang asing, wanita yang lemah dan penuh dilema, jauh dari dirinya yang biasa. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh terjebak. Ini harus dihentikan." Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa semakin ia mencoba melawan, semakin besar perasaan itu tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Pagi kelima terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar cerah. Kartika sibuk di dapur, memasak sarapan dengan gerakan cepat, seolah mencoba mengusir sisa-sisa kejadian malam sebelumnya. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Arga atau kata-kata yang ia ucapkan. "Aku tidak boleh terpengaruh," gumamnya pada dirinya sendiri. Namun,
Pikiran itu langsung buyar ketika suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Arga muncul dengan kaus sederhana dan senyum yang terlihat terlalu santai, seakan tidak ada yang terjadi semalam. "Selamat pagi, Bu," sapanya lembut. Kartika hanya menjawab dengan anggukan kecil, berharap interaksi mereka pagi ini sebatas formalitas. Namun, Arga justru menghampirinya, berdiri di samping meja dapur. "Bau masakannya enak sekali. Saya bantu apa, Bu?" tanyanya, menyelipkan nada akrab yang membuat Kartika semakin gugup. "Tidak perlu, kamu duduk saja di meja makan," jawab Kartika cepat tanpa menoleh. Tetapi Arga tetap di tempatnya, menatap Kartika dengan senyum kecil yang seolah berkata bahwa ia tahu apa yang sedang dirasakan oleh ibu mertuanya. Ketika akhirnya mereka duduk untuk sarapan, Kartika berusaha mengalihkan perhatian dengan bertanya tentang rencana Arga hari itu. "Apa kamu tidak bosan di rumah? Mungkin bisa pergi keluar sebentar," usulnya dengan nada datar. Namun, jawaban Arga justru membuatnya semakin gelisah. "Kenapa harus keluar kalau di sini sudah cukup nyaman?" katanya sambil menatap Kartika. Kalimat itu sederhana, tetapi menyimpan makna yang tak terucapkan. Kartika mencoba menanggapinya dengan senyum kaku, tetapi hatinya kembali diliputi kegelisahan. Sore harinya, Arga tiba-tiba mengajak Kartika untuk berjalan-jalan di taman belakang. "Kita kan sudah bersihkan taman ini. Sayang kalau nggak dinikmati," katanya. Kartika awalnya ingin menolak, tetapi ia merasa tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Akhirnya, mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon besar yang rindang. Suasana sepi, hanya terdengar suara burung dan angin yang berhembus pelan. "Ibu terlihat sangat cantik kalau sedang di luar seperti ini," ujar Arga tiba-tiba, memecah keheningan. Kartika menoleh dengan kaget, wajahnya langsung memerah. "Arga, kamu nggak seharusnya bicara seperti itu," tegurnya dengan nada lebih keras dari yang ia maksudkan. Tetapi Arga tidak tampak terganggu. "Saya hanya jujur, Bu. Ibu selalu terlihat sibuk dan tegang di dalam rumah. Di sini, Ibu terlihat lebih tenang." Kalimat itu, meski terdengar sederhana, membuat Kartika merasa hatinya bergetar. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dengan berpura-pura mengalihkan pandangan ke arah bunga-bunga yang sedang bermekaran. Malamnya, suasana menjadi semakin rumit. Setelah makan malam, Arga kembali mencoba memulai percakapan di ruang keluarga. "Bu, apakah Ibu bahagia?" tanyanya tiba-tiba. Kartika terdiam, tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. "Apa maksudmu?" balasnya, mencoba mengulur waktu untuk memikirkan jawaban yang tepat. Arga menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh perhatian. "Ibu selalu terlihat kuat dan tegar. Tapi kadang, saya merasa ada sesuatu yang Ibu sembunyikan. Saya hanya ingin tahu, apakah Ibu benar-benar bahagia?" Pertanyaan itu seperti menghantam Kartika tepat di dadanya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sebagai seorang istri, seorang ibu, ia telah mengabdikan hidupnya untuk keluarga, tetapi apakah itu cukup untuk membuatnya bahagia? "Kamu nggak perlu memikirkan hal seperti itu," jawabnya akhirnya, suaranya bergetar. Tetapi Arga tidak menyerah. "Kadang, kita butuh seseorang untuk mendengarkan. Kalau Ibu mau, saya ada di sini." Kata-kata itu membuat Kartika merasa dinding yang selama ini ia bangun mulai retak. Setelah percakapan itu, Kartika kembali ke kamarnya dengan perasaan yang semakin kacau. Ia menyadari bahwa semakin lama, batas antara dirinya dan Arga semakin kabur. Pria muda itu tidak hanya menawarkan perhatian, tetapi juga memberikan rasa yang telah lama hilang dari hidupnya, rasa dipahami, rasa dihargai. Kartika tahu ini salah. Ia tahu ia harus menjauh sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Tetapi di sudut hatinya, ia juga tahu bahwa ia mulai merasa terikat pada kehangatan yang Arga bawa ke dalam hidupnya. Pagi ke-6 datang dengan hawa yang lebih berat, seolah rumah besar itu menyimpan rahasia yang semakin sulit ditutupi. Kartika bangun lebih awal dari biasanya, berharap bisa menghindari pertemuan dengan Arga. Ia menyiapkan sarapan dengan cepat,
tetapi suara langkah kaki Arga di lorong mengingatkan bahwa pria itu selalu hadir, tidak peduli seberapa keras Kartika mencoba menjauh. "Pagi, Bu," sapa Arga dengan nada ceria. Kartika menoleh dan mencoba tersenyum, tetapi sorot matanya penuh keraguan. Arga mendekat, mengambil piring dari meja dan mulai membantunya tanpa diminta. "Kamu tidak perlu selalu membantu, Arga," ucap Kartika dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Namun, Arga hanya tersenyum, membalas dengan nada santai, "Bukankah bekerja bersama membuat segalanya lebih mudah, Bu?" Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi Kartika merasa ada kedekatan yang mulai sulit ia abaikan. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan Arga yang seolah mampu menembus pikirannya. Setelah sarapan, Arga tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang tidak terduga. "Bu, bagaimana kalau kita keluar hari ini? Hanya sebentar. Saya lihat ibu jarang sekali meninggalkan rumah," katanya. Kartika tertegun, tidak menyangka Arga akan mengajaknya keluar. "Keluar? Untuk apa?" tanyanya, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Arga tersenyum kecil. "Sekadar jalan-jalan, menikmati udara segar. Saya yakin ibu butuh itu." Kartika ingin menolak, tetapi bagian dalam dirinya yang haus kebebasan merasa tergoda oleh tawaran itu. Mereka akhirnya pergi ke taman kota yang tidak terlalu jauh dari rumah. Sepanjang perjalanan, Kartika merasa canggung, tetapi Arga terus berbicara, mencoba mencairkan suasana. Di taman, mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Kartika, membuatnya merasa lebih tenang. "Terima kasih sudah mau ikut, Bu. Ibu terlihat lebih bahagia di luar seperti ini," ujar Arga, matanya menatap Kartika dengan tulus. Kartika hanya tersenyum kecil, tetapi hatinya mulai goyah. Arga adalah pria muda yang penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari suaminya. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Arga tiba-tiba bertanya sesuatu yang mengejutkan. "Bu, apakah ibu pernah merasa ingin melarikan diri dari semua ini?" Kartika berhenti melangkah, menatapnya dengan bingung. "Maksudmu?" tanyanya, meski ia tahu persis apa yang Arga maksudkan. "Semua tanggung jawab, semua harapan orang lain. Kadang saya merasa seperti itu, dan saya pikir mungkin ibu juga," jawabnya dengan nada lembut. Kartika terdiam, tidak bisa membantah. Ia merasa seolah Arga membaca hatinya yang terdalam, sesuatu yang bahkan ia sendiri takut untuk mengakui. Setibanya di rumah, Kartika mencoba menjaga jarak lagi, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh percakapan mereka. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk mengalihkan perhatian. Namun, kehadiran Arga di sofa seberang membuatnya sulit berkonsentrasi. "Ibu, ada yang mengganggu pikiran ibu?" tanya Arga tiba-tiba. Kartika mendongak, terkejut oleh pertanyaan itu. "Tidak, kenapa kamu berpikir begitu?" jawabnya cepat. Arga hanya tersenyum, lalu berkata, "Kadang, saya merasa ibu memikul beban yang terlalu berat, dan ibu tidak pernah membaginya dengan siapapun." Kata-kata itu membuat Kartika merasa rapuh. Ia tahu Arga benar. Selama ini, ia selalu mencoba menjadi sosok yang kuat dan tak tergoyahkan, tetapi dalam hatinya, ia merasa sendirian. "Mungkin karena saya sudah terbiasa seperti ini," jawab Kartika akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Arga mendekat, duduk di sebelahnya. "Tapi ibu tidak harus sendiri. Saya ada di sini," katanya, tatapannya penuh kehangatan. Kartika merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak mampu mengalihkan pandangannya dari mata Arga. Malam itu, batas yang selama ini Kartika coba pertahankan mulai memudar. Ia tahu apa yang sedang terjadi adalah kesalahan besar, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus tumbuh di dalam hatinya. Kehadiran Arga yang hangat dan penuh perhatian membuat Kartika merasa seperti seorang wanita lagi, bukan hanya seorang istri atau ibu. Di dalam kamar, Kartika merenung dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ia sedang berdiri di tepi jurang, tetapi ia tidak tahu apakah ia punya kekuatan untuk mundur sebelum semuanya terlambat.
Malam ketujuh datang dengan suasana yang lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Kartika duduk di ruang tamu, menatap gelas teh di tangannya yang sudah dingin. Keheningan rumah yang biasanya menjadi teman kini terasa menyesakkan. Pikirannya terus bergelayut pada percakapan-percakapan yang terjadi antara dirinya dan Arga selama beberapa hari terakhir. Hati kecilnya berteriak mengingatkan bahwa ini salah, tetapi sisi lain dirinya mulai menyerah pada perasaan yang semakin sulit ditepis. Arga muncul dari lorong dengan langkah pelan, mengenakan kaos sederhana dan celana santai. Ia duduk di sofa seberang Kartika, menatap wanita itu yang terlihat begitu lelah dan rapuh. "Bu, ibu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang penuh perhatian. Kartika mengangguk pelan tanpa mengangkat kepala. Ia tidak berani menatap mata pria muda itu, takut bahwa perasaan yang ia simpan akan semakin sulit dikendalikan. "Hanya lelah," jawabnya singkat. Namun, Arga tidak menyerah. Ia mendekat, duduk di sofa yang sama dengan Kartika, hanya berjarak beberapa inci. "Ibu tidak harus memendam semuanya sendiri," katanya lirih, suaranya seperti bisikan yang menusuk langsung ke hati Kartika. Wanita itu menghela napas panjang, berusaha keras mempertahankan kendali atas dirinya. "Arga, kamu tidak mengerti. Ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan begitu saja," jawabnya, suaranya bergetar. Arga menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang lebih tegas, "Tapi saya ingin mengerti. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa ibu andalkan." Kata-kata itu menghantam Kartika seperti gelombang besar. Ia merasa tembok yang selama ini ia bangun semakin rapuh, hampir runtuh. Ia ingin menjauh, ingin menegaskan batas yang seharusnya ada, tetapi tubuhnya terasa terpaku di tempatnya. "Arga, ini tidak benar," ucap Kartika, matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak ada yang salah dengan saling peduli," balas Arga pelan, tetapi penuh penekanan. Ia meraih tangan Kartika, menggenggamnya dengan lembut. Kartika tersentak, ingin menarik tangannya, tetapi sentuhan itu terlalu hangat untuk ia abaikan. Ia menatap tangan mereka yang bersentuhan, lalu mengangkat pandangannya ke arah Arga. Mata pria itu memancarkan ketulusan, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang selama ini mereka hindari untuk diakui. Kartika akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, mengguncang tubuhnya yang selama ini selalu tampak kuat. "Aku tidak seharusnya merasa seperti ini," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Arga mendekat sedikit lagi, mencoba memberikan rasa aman yang selama ini dirindukan Kartika. "Ibu bukan orang jahat. Kadang, perasaan datang tanpa bisa kita kendalikan," ucapnya. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Mereka hanya duduk di sana, terperangkap dalam momen yang begitu intens dan rumit. Kartika merasa seperti sedang berdiri di persimpangan yang menentukan, antara kewajiban dan keinginan, antara benar dan salah. Ia tahu bahwa jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. "Arga, kita harus berhenti. Ini tidak bisa terus seperti ini," kata Kartika akhirnya, meskipun suaranya tidak sekuat yang ia harapkan. Namun, dalam hati kecilnya, Kartika tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Malam itu, setelah Arga kembali ke kamarnya, Kartika duduk di kamar tidurnya sendiri dengan pikiran yang penuh konflik. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus membuat keputusan yang jelas, tetapi setiap janji terasa hampa ketika ia mengingat kehangatan yang Arga bawa ke dalam hidupnya. Malam ketujuh menjadi malam yang paling berat, penuh dengan perasaan yang tidak terucapkan dan batas-batas yang semakin kabur. Hari ke-8 datang dengan suasana yang lebih mencekam. Kartika bangun lebih pagi dari biasanya, matanya sembab karena hampir semalaman tidak bisa tidur. Perasaan bersalah terus menghantui pikirannya. Ia berdiri di depan cermin, memandangi bayangan dirinya yang terlihat lelah dan jauh dari sosok kuat yang biasa ia tunjukkan. "Aku harus menghentikan ini," gumamnya kepada diri sendiri. Tetapi setiap kata itu terasa kosong, seperti janji yang tidak bisa ia tepati. Ketika ia melangkah ke ruang makan,
Arga sudah di sana. Pria itu menatapnya dengan senyum tipis, tetapi ada sesuatu di matanya, rasa iba, mungkin juga rasa bersalah. Kartika mencoba menghindari tatapannya, memilih untuk sibuk dengan gelas kopi yang baru saja ia ambil. "Pagi, Bu," sapa Arga, mencoba memecah keheningan. "Pagi," jawab Kartika singkat tanpa menoleh. Ia merasa dadanya sesak setiap kali berada di dekat pria itu, tetapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Setelah sarapan, Kartika memutuskan untuk keluar rumah, sesuatu yang jarang ia lakukan tanpa alasan. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk menjauh dari suasana rumah yang membuatnya semakin terjebak. Ia pergi ke pasar tradisional, berjalan di antara keramaian orang-orang yang sibuk. Tetapi bahkan di tengah keramaian itu, pikirannya tetap kembali kepada Arga. Sosok pria muda itu seolah menjadi bayangan yang tidak bisa ia usir. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan Arga sedang membersihkan taman belakang. Kartika berhenti sejenak di pintu kaca, memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam gerakan Arga yang sederhana tetapi membuatnya merasa hangat. Ia benci mengakui bahwa pria itu telah membawa cahaya ke dalam hidupnya, tetapi cahaya itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Malam harinya, Arga mengetuk pintu kamar Kartika. Wanita itu terkejut, tidak menyangka Arga akan mencarinya di waktu seperti ini. "Ada apa, Arga?" tanyanya dengan nada hati-hati. "Saya hanya ingin bicara, Bu. Saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi saya harus mengatakan sesuatu," jawabnya. Kartika ragu sejenak sebelum membiarkannya masuk. Hatinya berdegup kencang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Di dalam kamar, Arga duduk di kursi kecil di sudut ruangan, sementara Kartika berdiri di dekat tempat tidur. "Bu, saya tahu perasaan ini salah, tapi saya tidak bisa membohongi diri sendiri lagi," ujar Arga dengan suara bergetar. Kartika menatapnya dengan mata yang penuh air, mencoba menahan emosi yang sudah meluap. "Arga, kita tidak bisa seperti ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang aku rasakan, ini semua salah," ucapnya, suaranya patah-patah. Namun, Arga tidak mundur. "Saya tidak pernah berniat menyakiti ibu, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan. Ibu adalah satu-satunya orang yang membuat saya merasa berarti," katanya. Kartika merasa dinding yang ia bangun selama ini benar-benar runtuh. Ia tahu bahwa apa yang Arga katakan adalah sesuatu yang tidak seharusnya ia dengar, tetapi ia tidak bisa mengabaikan betapa tulusnya pria itu. Malam itu, mereka duduk berdua dalam keheningan yang penuh dengan emosi. Kartika tahu ia harus membuat keputusan. Ia bisa memilih untuk mengakhiri segalanya di sini, menjaga kehormatannya dan keluarganya, atau ia bisa membiarkan dirinya terjebak dalam perasaan yang semakin dalam. Namun, Kartika juga tahu bahwa apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di dalam hatinya, ia berdoa agar kekuatan datang untuk membimbingnya keluar dari jurang yang semakin dalam ini. Pagi hari ke-9 membawa kabut keheningan yang lebih pekat. Kartika terbangun dengan perasaan yang lebih tertekan dari sebelumnya. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, di mana setiap langkah yang diambil bisa membuatnya jatuh lebih dalam. Arga, yang masih berada di dalam rumah, tampaknya sudah mengetahui bahwa sesuatu sedang terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa Kartika masih berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia tidak ingin memperburuk keadaan, tetapi ia juga tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa lagi. Kartika mencoba melanjutkan rutinitasnya, menyiapkan sarapan seperti biasa. Setiap gerakannya terasa mekanis, seolah tubuhnya berjalan tanpa bimbingan hati. Namun, Arga tiba-tiba muncul di dapur, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang serius. "Bu, bolehkah saya bicara sebentar?" tanyanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Kartika terdiam sejenak, berusaha menahan napas. "Apa yang ingin kamu katakan, Arga?" jawabnya, meski suaranya terasa lebih pelan dari yang ia inginkan. Arga mendekat, menatap Kartika dengan mata yang penuh ketegasan.
Saya tidak ingin membuat keadaan ini lebih sulit, tapi saya tidak bisa hidup dengan rasa yang dipendam begitu saja. Saya sudah memutuskan, Bu. Saya tidak akan mundur, ucapnya dengan keyakinan yang membuat hati Kartika terasa terhimpit. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu sulit untuk keluar. Arga terus melanjutkan, saya tahu ini salah, Bu, tapi perasaan saya tidak bisa dihentikan. Saya ingin bersama Ibu. Kartika memalingkan wajah, mencoba menghindari tatapan Arga. Tetapi hatinya bergetar hebat. Arga, ini tidak bisa. Ini melibatkan banyak orang. Aku punya suami, anak-anak. Ini akan menghancurkan semuanya, ucapnya. Suaranya hampir tenggelam dalam tangis yang sudah lama tertahan. Arga terdiam, tetapi ia tidak mundur. Saya tahu semuanya akan hancur, Bu. Tapi hidup kita ini bukan hanya tentang apa yang seharusnya kita lakukan, kadang-kadang hidup itu juga soal apa yang kita rasakan. Kata-kata Arga membuat Kartika merasa semakin terjebak. Ia ingin mengakhiri perasaan ini, tetapi perasaan itu sudah terlalu kuat untuk ditahan. Bagaimana bisa ia berpaling dari sesuatu yang telah memberi warna pada hidupnya setelah bertahun-tahun merasa terabaikan? Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, kata Kartika pelan, hampir tak terdengar. Arga mendekat, menaruh tangan di bahunya dengan lembut. Kita tidak bisa terus menghindari ini, Bu. Saya ingin berbicara lebih jauh, saya ingin menyelesaikan ini denganmu. Malam itu, Kartika merasa sangat bingung. Ketika suaminya masih merantau, perasaan ini muncul tanpa ia minta. Dan sekarang, perasaan itu berubah menjadi benang kusut yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Arga dan suaminya adalah dua sosok yang sangat berbeda, tetapi keduanya memiliki tempat di hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Kartika bertanya pada bayangan dirinya di cermin kamar. Tetapi, cermin itu seolah memantulkan kembali ketidakpastian yang sama. Pada saat yang sama, Arga duduk di kamarnya, memikirkan hal yang sama. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sangat berisiko, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh begitu dalam. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika akhirnya, semuanya akan hancur dan ia hanya menjadi orang yang menyakiti orang lain? Namun, semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ia pilih. Kartika memutuskan untuk mencari ketenangan di luar rumah. Ia berjalan ke taman belakang dan duduk di bangku yang mereka berdua sering gunakan. Suasana sunyi mengelilinginya, tetapi pikirannya terus bercerita tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti. Ia tahu bahwa dengan setiap detik yang berlalu, batas antara benar dan salah semakin kabur. Dan dengan setiap detik itu pula, Arga semakin dekat untuk menjadi bagian yang tak bisa ia lepaskan. Namun, apakah itu cukup untuk mengorbankan segalanya yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun? Malam itu, Kartika tahu bahwa titik balik telah tiba. Apapun yang ia pilih, hidupnya akan berubah selamanya. Ia harus memutuskan, apakah ia akan mundur dan menjaga keluarganya, atau ia akan melanjutkan jalan yang penuh risiko bersama Arga, meskipun ia tahu itu akan mengorbankan kebahagiaan orang lain. Tidak ada jawaban yang mudah. Tidak ada jalan yang benar-benar bisa membawanya keluar tanpa harga yang harus dibayar. Kartika hanya bisa berharap bahwa keputusan yang ia buat akan memberi kejelasan, meskipun itu mungkin akan memecahkan hati banyak orang. Malam ke-10 datang, dan Kartika merasa seperti dunia berada di ujung jurang. Sejak percakapan terakhirnya dengan Arga, ia merasa semakin terperangkap dalam pergolakan perasaan yang tak kunjung reda. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apa yang benar-benar akan membuatnya bahagia? Atau apakah kebahagiaan itu hanya ilusi yang tidak mungkin ia raih? Kartika tidak tahu berapa lama ia sudah duduk di kamar, menatap kosong keluar jendela. Lampu kamar yang temaram menyinari wajahnya yang lelah. Dalam hening malam, ia merasa seolah dunia ini semakin sempit. Pikirannya kembali mengingat bagaimana Arga,
dengan segala perhatian dan kasih sayang yang ia berikan, telah mengubah dirinya menjadi seseorang yang berbeda. Tetapi di sisi lain, suaminya yang jauh, meskipun tidak lagi memberi perhatian yang sama, masih menjadi bagian dari hidupnya yang sulit ia lepaskan begitu saja. Akhirnya, Kartika memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa terus melarikan diri dari perasaan ini, atau bersembunyi di balik ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Pagi hari itu, ia menemui Arga di ruang tamu. Arga, yang sudah menunggu dengan wajah penuh harap, langsung berdiri begitu melihatnya. "Ibu," suara Arga tertahan, seolah ia tahu pertemuan ini adalah titik keputusan yang tidak bisa dihindari. Kartika menatapnya dengan pandangan yang lebih tajam, lebih dalam. "Arga, kita harus berbicara," katanya. Suaranya mantap meski ada perasaan takut yang menggerogoti hatinya. "Apakah ibu sudah siap dengan keputusan ini?" tanya Arga dengan nada serius. Kartika menghela napas panjang, mencoba mencari kekuatan dalam dirinya. Aku tidak tahu lagi, Arga. Aku sudah berpikir, mencoba melihat semuanya dengan jelas, tapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa hancur." Ia terdiam sejenak, merasakan dadanya sesak. "Aku bukan hanya berpikir tentang aku, tapi juga tentang suamiku, anak-anakku, dan semua yang telah kami bangun bersama. Ini bukan hanya tentang kita." Arga mendekat, menatapnya dengan mata penuh kesungguhan. "Ibu tidak perlu memikul semuanya sendirian. Saya ingin jadi bagian dari kehidupan ibu. Saya ingin membantu, bersama-sama kita hadapi semuanya," ucapnya dengan hati yang penuh harapan. Kartika merasa hatinya terhimpit. Kata-kata Arga seperti pisau yang menusuk, tetapi dengan cara yang lembut. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti perasaan ini, semuanya akan berubah, dan ia tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapinya. "Dan jika aku memilih untuk berhenti semua ini, Arga?" Kartika bertanya, suaranya hampir berbisik. "Jika aku memilih untuk kembali pada hidupku yang dulu, mengabaikan perasaan ini." Arga terdiam beberapa saat, seolah berpikir keras sebelum akhirnya menggelengkan kepala. "Ibu bisa memilih, tentu saja. Saya tidak bisa memaksakan apapun. Tapi, saya tidak ingin ibu menyesal. Saya hanya ingin ibu tahu, saya akan selalu ada jika ibu membutuhkan saya." Kartika merasa sebuah tekanan besar menghimpit dadanya. Pilihan yang ada di hadapannya seperti dua jalan yang tak bisa disatukan. Ia ingin mundur, kembali pada kenyamanan yang semu, tetapi ia juga tahu, jika ia terus menekan perasaan ini, itu akan menghancurkan dirinya lebih dalam. "Arga, aku takut," ucapnya dengan suara yang hampir pecah. "Aku takut keputusan ini akan menghancurkan segalanya. Aku takut aku akan kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri." Tetapi Arga hanya menatapnya dengan penuh pengertian. "Tidak ada yang sempurna, Bu. Hidup ini penuh dengan ketakutan dan penyesalan, tetapi juga penuh dengan kesempatan. Jika ibu merasa ini yang benar, lakukanlah. Jangan biarkan ketakutan menahan ibu." Kata-kata itu seperti mantra yang menggetarkan hati Kartika. Ia merasa ada sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, meskipun rasa takut itu tetap ada. Akhirnya, Kartika tahu bahwa ia harus memilih. Ia tidak bisa lagi terus hidup di antara dua dunia. Keputusan itu harus diambil, dan tidak ada jalan mundur setelahnya. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Hidupnya akan berubah, dan perubahan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Saat itu, di depan Arga, Kartika tahu apa yang harus ia lakukan.